Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Duyana Arifatur Rashidah. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran materi farmakologi 3, yaitu mengenai anti-Parkinson. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang anti-Parkinson, tonton ya. Parkinson adalah penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopaminergic di area substantia nigra, yaitu sekitar 70-80% yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal, sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala khas seperti bradykinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, dan hipersalivasi. Nah, seperti apa sih gejala Parkinson itu? Mari kita lihat. Nah, menurut Parkinson's Disease Handbook, gejala Parkinson itu meliputi dua macam. Yang pertama, gejala motorik. Yang kedua, gejala non-motorik. Nah, untuk gejala motorik, gejalanya yaitu meliputi yang pertama, tremor, yang kedua, rigidity atau kekakuan gerak, yang ketiga, bradykinesia, yang keempat, ketidakstabilan postur karena masalah keseimbangan, yang kelima, kesulitan berjalan, yang keenam, berbicara monoton. Untuk gejala non-motorik, yaitu yang pertama, gangguan pada indera penciuman. Bisa hiposmia ataupun anosmia. Yang kedua, gangguan tidur. Yang ketiga, depresi dan ansietas. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, penurunan fungsi kognitif. Dan yang keenam, kehilangan berat badan. Telah kita ketahui bahwa penyakit Parkinson adalah penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopaminergic. Nah, berikut merupakan perbedaan antara manusia normal atau non-Parkinson dengan pasien Parkinson. Pada non-Parkinson, di area substantia nigra itu terdapat sekumpulan neuron dopaminergic. Sedangkan pada pasien Parkinson, di area substantia nigranya itu lebih dari 80% neuron dopaminergic berkurang atau bahkan mengalami kerusakan. Nah, dopamin sendiri itu berperan dalam hal apa? Yang pertama yaitu berkaitan dengan fungsi eksekusi, motivasi, dan penghargaan. Yang kedua, yaitu kontrol motorik tubuh atau pergerakan. Dan yang ketiga, kontrol pelepasan sejumlah hormon. Berikut merupakan biosintesa dari pembentukan dopamin. Dopamin terbentuk yaitu dari L-tirosin, yang merupakan suatu asam amino. L-tirosin dengan bantuan tirosin hidroksilase akan berubah menjadi L-dopa. Lalu dari L-dopa ini akan berubah menjadi dopamin dengan bantuan dopa dekarboksilase. Jadi dopamin terbentuk dari L-tirosin, suatu asam amino. Asam amino merupakan monomer penyusun protein. Lalu muncul pertanyaan, apakah dengan mengonsumsi makanan kaya protein dapat mencegah penyakit Parkinson? Jawabannya, ya. Mengonsumsi makanan kaya protein bisa mencegah penyakit Parkinson. Akan tetapi, bukan hanya hal itu saja. Ada hal-hal lain
yang bisa mencegah penyakit Parkinson, yaitu seperti olahraga rutin dan mengonsumsi makanan kaya antioksidan. Akan tetapi, mengonsumsi makanan kaya protein sebagai sumber dopamin tidak bisa mencegah 100% penyakit Parkinson. Hal ini mengingat karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bisa terkena penyakit Parkinson atau tidak, yaitu yang pertama faktor genetik, dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai penggolongan obat anti-Parkinson. Obat anti-Parkinson dibagi menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama, levodopa. Levodopa merupakan obat pilihan utama. Golongan obat yang kedua, yaitu agonis dopamin. Contoh senyawa obatnya yaitu bromokriptin, pramipexol, dan ropinil. Golongan yang ketiga yaitu inhibitor COMT. Contoh senyawa obat yaitu entacapone dan tolcapone. Yang keempat yaitu inhibitor MAO dengan contoh obat selegiline. Golongan yang kelima yaitu amantadin. Dan golongan yang keenam yaitu antimuskarinik dengan contoh senyawa obat trihexyphenidyl diperiden dan triperiden. Nah, di antara keenam obat ini, mekanisme kerjanya itu berbeda-beda. Ada yang meningkatkan aktivitas dari dopamin, yaitu pada golongan yang pertama, kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, sedangkan golongan senyawa yang kelima dan keenam, yaitu amantadin dan antimuskarinik, itu dengan cara menurunkan aktivitas cholinergic. Sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman karena ada suara yang mengganggu. Kita lanjut. Untuk yang pertama, yaitu obat levodopa. Levodopa merupakan obat pilihan utama untuk pengobatan Parkinson. Prekursor dopamin yang akan mengalami dekarboksilasi menjadi dopamin. Levodopa mampu melewati sawar darah otak, sedangkan dopamin tidak. Levodopa biasanya dikombinasi dengan karbidopa, dan pada penggunaan klinis dapat menimbulkan fenomena on-off dan dyskinesia. Lalu, apa itu fenomena on-off? Maksudnya adalah, pada saat periode on, penderita penyakit Parkinson dapat bergerak dengan mudah. Terdapat perbaikan pada gejala tremor dan kekakuannya. Nah, pada saat periode off, penderita akan sangat sulit bergerak. Tremor dan kekakuan tubuhnya meningkat. Periode off ini ada kalanya muncul sejak awal pemberian levodopa dan tidak dapat diatasi dengan meningkatkan dosis. Hal ini disebut wearing off. Untuk lebih memahaminya, fenomena on-off itu semacam suatu keadaan ketika tubuh memberikan sinyal ketika dosis tidak efektif lagi. Misalnya, levodopa memiliki kerja obat 8 jam, tetapi baru sampai 5 jam sudah tidak efektif lagi. Seperti tremor muncul lagi pada saat 5 jam setelah mengonsumsi obat. Begitulah kira-kira pengertian fenomena on-off. Semoga dimengerti ya. Nah, bagaimana farmakokinetika dari obat levodopa? Yang pertama,
absorpsi levodopa melalui saluran cerna seperti sistem transport asam amino. Untuk distribusi, levodopa didistribusikan di sirkulasi sistemik dan yang mencapai otak itu rendah, kurang dari 1%. Metabolisme levodopa yaitu mudah mengalami dekarboksilasi pada saluran pencernaan. Dan levodopa diekskresikan sekitar 70-80% melalui ginjal. Selanjutnya, mekanisme kerja, efek samping, dan interaksi obat levodopa. Mekanisme kerja levodopa yaitu dengan cara menggantikan dopamin striatal yang hilang. Efek sampingnya yaitu hipotensi, aritmia, mual, halusinasi, disorientasi, dan bingung. Nah, untuk interaksi obat levodopa, yang pertama, pemberian bersamaan levodopa dengan piridoksin atau vitamin B6 maka akan menurunkan efektivitas levodopa. Jadi teman-teman harap diperhatikan kalau mengonsumsi obat seperti obat levodopa ini, jika dikonsumsi dengan vitamin B6 maka akan menurunkan efektivitas levodopa, sehingga efektivitas levodopa untuk meringankan gejala Parkinson seperti tremor itu berkurang. Interaksi obat yang kedua, pemberian levodopa bersama makanan akan memperlambat onset levodopa. Berikut merupakan contoh sediaan yang beredar. Ada Levopar, Levoben, Madopa. Dengan kandungan zat aktif yaitu levodopa 100 mg dengan benzirasid 25 mg. Dan ada tablet Stalevo yang mengandung zat aktif levodopa 100 mg, karbidopa 25 mg, dan entacapone 200 mg. Selanjutnya, golongan obat yang kedua yaitu agonis reseptor dopamin. Contoh senyawa obat bromokriptin, pramipexol, propinirol, dan apomorfin. Agonis reseptor dopamin memiliki durasi efek lebih lama, yaitu 8-24 jam dibandingkan dengan levodopa. Propinirol dan pramipexol lebih mudah diterima pasien dibandingkan bromokriptin. Nah, untuk obat-obat golongan agonis reseptor dopamin disarankan untuk pasien Parkinson dengan usia relatif muda. Sedangkan levodopa untuk pasien Parkinson manula. Yang pertama, contoh senyawa obat agonis dopamin yaitu pramipexol. Mekanisme kerja pramipexol yaitu bertindak sebagai agonis reseptor D2 dan D3. Efek sampingnya yaitu halusinasi, bingung, hipotensi ortostatik, mual, mengantuk, dan fenomena on-off. Interaksi obatnya, pramipexol jika diberikan bersamaan dengan simetidin, maka simetidin mengurangi clearance pramipexol dari tubuh. Simetidin juga mengurangi ekskresi pramipexol ginjal dengan menghambat sistem transport kation organik aktif ginjal. Berikut merupakan contoh sediaan yang beredar. Contoh senyawa obat agonis dopamin yang kedua yaitu bromokriptin. Mekanisme kerjanya yaitu bertindak sebagai agonis reseptor D2 dan antagonis parsial D1. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, konstipasi, sakit kepala, pusing, hipotensi postural, mengantuk,
dan lain sebagainya. Interaksi obatnya, yang pertama, bromokriptin jika diberikan bersamaan dengan metoclopramid, maka metoclopramid mengurangi efek anti-Parkinson dari bromokriptin. Yang kedua, bromokriptin jika diberikan bersamaan dengan eritromisin, maka eritromisin secara nyata meningkatkan kadar plasma bromokriptin. Berikut merupakan contoh sediaan yang beredar, yaitu Kripsa dan Parlodel dengan kandungan zat aktif bromokriptin 2,5 mg. Golongan obat anti-Parkinson yang ketiga yaitu inhibitor COMT. Bekerja dengan cara menghambat penguraian dopamin oleh COMT, catechol orthomethyltransferase, menjadi metabolit non-aktif di sistem saraf pusat dan perifer. Umumnya digunakan bersamaan dengan levodopa-karbidopa untuk memaksimalkan kerja levodopa. Entacapone tidak bersifat hepatotoksik. Yang pertama, entacapone. Indikasinya yaitu sebagai tambahan pada levodopa dengan inhibitor dekarboksil sedopa pada penyakit Parkinson. Efek samping entacapone yaitu mual, muntah, nyeri abdomen, konstipasi, diare, perubahan warna urin menjadi merah kecoklatan, mulut kering, diskinesia, dan hepatitis. Nah, untuk interaksi obat entacapone, yang pertama, jika entacapone diberikan bersamaan dengan simpatomimetik, maka entacapone mempotensiasi peningkatan denyut jantung dan efek aritmogenik. Interaksi yang kedua yaitu jika entacapone diberikan bersamaan dengan levodopa, maka entacapone meningkatkan AUC levodopa yang diberikan bersama benzerazid atau karbidopa. Berikut merupakan contoh sediaan yang beredar dari entacapone, yaitu dengan merek dagang Comtan 200 mg. Golongan obat anti-Parkinson yang keempat yaitu inhibitor MAOB. Contoh obat yaitu selegilin. Selegilin bekerja dengan cara menghambat secara selektif enzim pengurai dopamin di sistem saraf pusat dan melindungi dopamin dari penguraian intraneuron. Nah, selegilin ini tidak menimbulkan hipertensi krisis. Untuk efek sampingnya, selegilin yaitu mual, konstipasi, diare, mulut kering, hipotensi postural, vertigo, aritmia, dan sakit kepala. Interaksi obat selegilin yang pertama, jika selegilin diberikan bersama dengan bupropion, maka dapat menyebabkan terjadi hipertensi ortostatik. Yang kedua, selegilin jika diberikan bersama dengan citalopram, yaitu antidepresan SSRI, maka bioavailabilitas selegilin berkurang sekitar 30%. Contoh sediaan yang beredar dari selegilin yaitu selegilin hidroklorid kapsul 5 mg dengan merek dagang tablet Jumex dan L-Depril 5 mg. Terdapat juga selegilin transdermal yaitu dengan merek dagang Emsapex 6 mg per 24 jam, 9 mg dan 12 mg per 24 jam. Obat yang kelima yaitu amantadin. Mekanisme kerja amantadin yaitu dapat dilihat dari kandungan bahan aktifnya yang berupa senyawa organik, 1 amino adamantan, dan juga 1 adamantilamin. Obat ini bekerja dengan cara memperbaiki pelemahan bradykinetik yang ringan, tremor esensial, dan juga rigiditas. Efek samping dari amantadin yaitu
mual, muntah, rasa mengantuk, insomnia, mulut kering, depresi, dan sulit berkonsentrasi. Interaksi obatnya yaitu yang pertama, jika amantadin diberikan bersamaan dengan diuretik tiazid, seperti hidroklortiazid, maka dapat menyebabkan toksisitas amantadin. Interaksi yang kedua, jika amantadin diberikan bersamaan dengan inhibitor MAO non-selektif yaitu phenelzin, maka dapat menyebabkan hipertensi. Contoh sediaan yang beredar yaitu amantadin tablet 100 mg dan 200 mg. Golongan anti-Parkinson yang terakhir yaitu anti-muskarinib. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara memblok reseptor muskarinik di sistem saraf pusat sehingga mampu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergic. Anti-muskarinik hanya digunakan untuk pasien Parkinson usia muda yang dominan mengalami tremor dan rigiditas. Efek terapinya yaitu mengurangi tremor, kekakuan otot, dan hipersalivasi. Efek samping dari golongan obat anti-muskarinik yaitu mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, glukoma, dan psikosis. Senyawa obat yang pertama yaitu trihexyphenidyl. Interaksi obatnya yaitu jika trihexyphenidyl diberikan bersamaan dengan antipsikotik, maka efek samping dari trihexyphenidyl akan meningkat. Interaksi yang kedua yaitu jika diberikan bersamaan dengan chlorpromazin, maka trihexyphenidyl menurunkan efek chlorpromazin. Nah, untuk contoh sediaan obat yang beredar, yaitu yang pertama trihexyphenidyl tablet 2 mg, dan yang kedua yaitu merek dagang dari trihexyphenidyl, Heximer, dan Arkin, yang mengandung zat aktif sama yaitu 2 mg. Sudah saya paparkan tadi, ini merupakan referensi yang saya ambil, siapa tahu bisa membantu teman-teman. Demikian video pembelajaran materi farmakologi mengenai anti-Parkinson. Bila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada teman-teman dan kepada Ibu Saruni Sayati, MSc Apoteker, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.